Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semoga hari ini tetap semangat ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi ya semuanya. Bismillah. Hari ini kita masuk ke pembelajaran IPS lagi. Insya Allah di pertemuan hari ini kita akan mereview materi di pekan kemarin terkait keberagaman agama, serta Ibu juga akan menjelaskan sedikit terkait tradisi-tradisi yang ada pada setiap agama di Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tempat ibadah, hari raya, kemudian kitab suci yang ada di Indonesia, kitab suci agama yang ada di Indonesia, kemudian terkait dengan tradisi, terkait dengan toleransi yang harus kita lakukan antar umat beragama, di mana toleransi itu perlu sekali kita lakukan di setiap perbedaan yang ada, agar warga negara Indonesia itu tetap rukun, tetap saling menyayangi, tidak berpecah belah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview, kemudian mempelajari tradisi-tradisi di setiap agama, seperti itu. Yang pertama ada agama Kristen dan agama Katolik. Di sini anak-anak bisa melihat ya, kemarin tempat ibadahnya sudah, hari rayanya Natal dan Paskah, kitab sucinya Alkitab. Nah, umat Kristen dan Katolik ini memperingati hari raya Natal sebagai hari rayanya pada tanggal 25 Desember. Nah, hari raya Natal ini dirayakan dengan beribadah di gereja untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, sebagaimana yang diyakini oleh umat Kristen dan Katolik ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan mereka. Selain itu, umat Katolik juga memperingati hari raya Paskah sebagai peringatan kebangkitan Isa Al-Masih. Nah, tradisi saat Natal dan Paskah biasanya yang pertama mereka membuat pohon Natal, yaitu menghias pohon cemara dengan lampu kelap-kelip. Kemudian ada memberi hadiah pada anak-anak dan orang miskin, jadi saling memberi hadiah seperti itu. Kemudian jalan salib. Jalan salib ini adalah mereka berjalan sambil berdoa dengan mengiringi orang yang berperan layaknya Yesus Kristus yang memanggul salib. Nah, jadi pawai seperti itu ya, pawai salib. Ya, kemudian yang keempat, tradisi mereka ada yang namanya Memento Mori. Nah, Memento Mori ini mereka berziarah ke makam saudara, tapi yang tidak biasanya adalah mereka berziarah dari siang hari sampai datangnya waktu subuh. Jadi semalaman mereka tidur di makam saudara-saudara mereka untuk berziarah dan berdoa, seperti itu. Nah, untuk agama selanjutnya yaitu agama Hindu. Nah, tempat ibadahnya masih ingat ya, di pura. Hari raya Nyepi dan Galungan. Kemudian kitab sucinya adalah kitab suci Tripitaka. Hari raya Nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu ini dilakukan setiap tahun baru Saka, yang diyakini sebagai hari penyucian sang dewa, di mana umat Hindu itu adalah salah satu umat yang menyembah dewa ya. Nah, pada hari raya Nyepi umat Hindu tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, jadi semua tempat, termasuk pelayanan umum, kecuali rumah sakit ya, semua kegiatan ditiadakan kecuali rumah sakit, termasuk bandara, seperti itu. Mereka berdiam diri di rumah menyambut hari raya Nyepi. Bandara Ngurah Rai yang terdapat di Bali pun ditutup saat hari raya. Nah, penutupan bandara ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat Bali, di mana Bali itu adalah kota atau daerah yang mayoritasnya beragama Hindu, seperti itu ya. Itu untuk umat Hindu. Jadi tradisinya seperti itu. Mereka melakukan
melakukan nyepi, tidak melakukan kegiatan apa-apa dan berdiam diri di rumah saja. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ini tempat ibadahnya di vihara, hari rayanya adalah Waisak, kemudian kitab sucinya adalah kitab suci Weda. Nah, hari raya Waisak ini dirayakan untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama ini adalah seseorang yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan, di mana orang itu memiliki jasa mengajarkan agama, mengajarkan kehidupan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dianggap sebagai Buddha. Jadi Buddha ini bukan nama ya, bukan nama, akan tetapi ini adalah gelar bagi seseorang yang berjasa bagi umat-umat Buddha gitu dalam mengajarkan agamanya. Nah, di mana hari raya Waisak ini juga diperingati sebagai hari pencapaian penarangan sempurna Pertapa Gautama dan hari Sang Buddha. Nah, tradisi yang dilakukan oleh umat Buddha diantaranya yaitu perayaan Festival Lampion. Nah, jadi mereka memiliki perayaan Festival Lampion yang identik dengan momen pelepasan ribuan lampion kertas yang diterbangkan ke langit. Jadi adanya atau diterbangkannya lampion-lampion ke langit itu memiliki makna melepaskan hal-hal negatif pada diri umat Buddha. Nah, lampion tersebut juga dianggap berisi doa-doa dan harapan-harapan setiap umat Buddha. Seperti itu. Untuk makna dari pelepasan lampion atau festival lampion yang dilakukan oleh umat Buddha. Kemudian agama selanjutnya yaitu adalah agama Konghucu. Nah, di mana agama Konghucu ini tempat ibadahnya di kelenteng, hari rayanya Imlek atau Cap Gome, kitab sucinya Wujing dan Sisu. Nah, hari raya Cap Gome ini mereka rayakan pada tanggal 15 bulan pertama di tahun Imlek, di mana tradisi yang biasa mereka lakukan itu yang pertama memasang lampion warna-warni saat perayaan Cap Gome. Kemudian menghias rumah dengan suasana yang serba warna merah. Kemudian ada hidangan khas Imlek dan mereka ini pantang makan bubur ya pada saat perayaan hari raya mereka. Kemudian ada petasan, kembang api. Nah, kemudian yang terakhir salah satu tradisinya yaitu ada pagelaran liong dan barongsai. Nah, untuk yang selanjutnya, agama yang terakhir yang akan kita bahas perayaannya yaitu agama Islam. Nah, ini adalah agama yang sangat kita cintai, agama yang kita pegang teguh mulai dari kita kecil sampai akhir hayat nanti, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tempat ibadahnya yaitu di masjid. Kemudian hari rayanya, hari raya umat Islam ini cuman ada 2 ya anak-anak semuanya. Jadi kalau selain hari raya ini itu bisa jadi termasuk budaya saja. Jadi hari raya agama kita yaitu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan kitab sucinya yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran juga menjadi syafaat bagi setiap orang yang mengamalkannya, yang membacanya, seperti itu. Termasuk anak-anak semuanya sudah juga di sekolah menghafal ya, mudah-mudahan menjadi syafaat. Sebelum hari raya Idul Fitri, biasanya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Wajib ya. Jadi kalau ada yang bolong harus dibayar. Dan Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, biasanya tradisi kita sebagai umat muslim yang biasa dilakukan yaitu ada takbiran ya sebelum hari raya, kemudian halal bihalal atau saling memaaf-maafkan sesama saudara, orang tua, teman, termasuk juga tetangga. Kemudian biasanya pada hari raya kita selalu ada makanan khas ya. Mungkin makanan khas setiap daerah itu berbeda-beda, tetapi biasanya yang selalu ada itu adalah ketupat. Itu adalah tradisi-tradisi yang biasanya kita lakukan di agama Islam. Mungkin anak-anak juga bisa menambahkan kira-kira tradisi apa saja yang biasa kita lakukan setiap perayaan hari raya Idul Fitri atau itu ya beli baju lebaran.
Nah, mungkin itu juga termasuk tradisi ya gitu. Karena beli baju lebaran itu tidak wajib, hanya tradisi saja. Jadi yang diwajibkan itu adalah ketika hari raya kita harus memakai baju yang bagus, yang bersih, yang rapih, bukan baju yang baru ya, seperti itu. Mudah-mudahan justru yang diharapkan adalah hati. Nah, anak-anakku semuanya, itu dia perayaan-perayaan yang biasanya dilakukan oleh umat-umat di setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, perayaan yang ada pada setiap agama ini termasuk tradisi yang menjadi ya, bukan mencari, mohon maaf, menjadi ciri atau identitas dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang banyak sekali suku bangsanya. Sebab itulah sebaiknya tradisi tersebut dilestarikan ya, seperti itu. Gimana kalau boleh berarti ya melestarikan tradisi membeli baju pada saat lebaran? Kalau seperti itu, selama tidak membazirkan harta kita, membazirkan pakaian kita, silahkan saja. Kan tetapi Islam itu kan Islam itu tidak mengharapkan atau tidak menyukai hal-hal yang mubazir. Selama kita masih punya baju yang bagus, baju yang bersih, bisa dipakai untuk hari raya, ya pakai saja dulu yang ada. Karena kita meyakini bahwa setiap hal yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, termasuk pakaian yang kita pakai, seperti itu. Dan sebagai generasi muda, kamu semuanya, anak-anak sekalian, bisa turut melestarikan tradisi yang ada di agama kita dengan cara selalu mengikuti perayaan-perayaan agamamu, dan tetaplah saling menghargai ya, saling menghormati dan menyayangi terhadap setiap umat, termasuk umat yang beragama berbeda sekalipun. Seperti itu, agar kita tetap rukun dan tidak terpecah belah. Sampai sini dulu untuk materi di pertemuan hari ini. Sebagai tugasnya, silahkan kalian kerjakan penilaian akhir subtema 2, karena alhamdulillah subtema 2 kita sudah selesai di materinya. Jadi silahkan dikerjakan penilaian akhir subtema 2 untuk mata pelajaran IPS ya, pada halaman 72 sampai 73 di buku PR tematik kelas 4 tema 1. Dan selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan semuanya ya. Tetap semangat. Ibu tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan semuanya.